Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam turnamen FIDE Grand Swiss memasuki hari jeda, hari libur, jadi tak ada pertandingan yang dimainkan. Jadi untuk pagi ini ulasan yang akan kita ulas adalah game yang terjadi di babak ke-6 kemarin lusa. Kali ini gamenya dari Alireza Firoza saat berhadapan dengan Alexis Sirov. Sama-sama pemain bertipikal taktikal penyerang kawan, tapi Alireza juga mempunyai karakter positioning yang cukup kuat juga. Dan ini adalah kali pertamanya mereka bertemu kawan. Jadi seperti apakah pandangan pertama mereka? Di sini Alireza Firoza pegang hitam kawan dan Alexis Sirov pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Firoza membalas dengan permainan karukan pion D4, pion D5, dan pada posisi seperti ini sudah sering saya sebutkan variasi atau langkah-langkah yang bisa dipilih oleh putih. Di sini Sirov memilih variasi advance atau variasi pion maju, dan balasan utama dari hitam adalah mengeluarkan gajahnya ke F5. Mengeluarkan gajah petak terang dengan segera ini agar nantinya gajah ini tidak terbelenggu oleh rantai pion yang diciptakan oleh hitam nantinya kawan. Karena gajah petak terang hitam dalam permainan karokan defense ini biasanya berpotensi menjadi gajah yang tertutup nantinya atau gajah yang kurang efektif. Dan di sini banyak sekali langkah pilihan dari putih kawan untuk melanjutkan langkahnya. Kuda F3, gajah E2 atau langsung gajah ke petak D3, gajah petak gelap ke petak E3 atau langkah kuda C3 juga bisa dipilih oleh putih. Di sini lanjutan dari Alexis Sirov memainkan variasi gurunya, variasi Tal. Seperti yang kalian ketahui, Alexis Sirov merupakan murid dari Mikhail Tal. Jadi dia menggunakan variasi gurunya di langkah keempatnya. Tujuannya jelas, di langkah berikutnya pion G4 jika gajah bergerak ke peta E4, pion F3 jika gajah mundur, pion H5, dan gajah peta terang hitam pun ini terjebak. Dan pada posisi ini langkah terbaik respon dari hitam adalah memainkan pion H6 atau pion H5 maju 2 peta. Alireza memilih mendorong pionnya 2 peta ke H5. Tujuannya selain memberikan ruang bagi gajah mundur ke H7 atau membendung langkah pion putih di lajur H ini, juga memberikan peta bagi kuda atau opsi bagi kuda untuk berkembang ke peta H6 nanti. Pada posisi seperti ini tadi kawan, jika hitam memilih hanya mendorong pionnya maju 1 peta ke H6, langkah berikutnya dari putih adalah pion G4, gajah ke E4, pion F3, gajah mundur ke H7, dan putih akan membuat langkah pengorbanan pion E6. Jika diterima kawan, nanti akan tercipta petak-petak lemah atau lubang-lubang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh putih. Selanjutnya mungkin gajah D3 menantang pertukaran gajah, dan jika tantangan ini diterima, selanjutnya menteri putih nanti akan mempunyai kesempatan menyerang di petak lemah ini kawan. Pada posisi seperti ini, langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh hitam kawan? Apakah menerima langkah pion pukul pion? Langkah terbaik adalah salah satunya memainkan pion C5. Ini adalah beberapa taktik yang ada dalam permainan variasi Tal kawan. Pion H4 jika direspon dengan pion H6. Oke, kita kembali ke permainannya. Pada posisi seperti ini tadi, Alireza mendorong pionnya 2 petak ke H5, dan Sirov melanjutkan dengan gajah D3 menantang pertukaran. Tantangan diterima, gajah pukul gajah D3 dipukul balik oleh menteri putih. Menteri hitam ke A5 skak ditutup dengan kuda. Jika ditutup dengan gajah kawan, selanjutnya adalah menteri akan ke A6 menawarkan pertukaran menteri. Inilah yang sering terjadi. Tapi di sini Alexis Sirov tidak ingin tawaran pertukaran menteri terlalu dini. Dia melangkahkan kuda ke D2. Sekarang pion E6 membuka diagonal petak gelap, dan putih atau Sirov melanjutkan pengembangan kuda G ke F3. Kuda hitam berkembang ke H6, dan di sini Alexis Sirov memilih rokade di langkah ke-9, dibalas langkah kuda ke F5. Menempati spot yang cukup bagus kawan, memberikan pressure bagi pion D4 serta pion H4. Dan Sirov membalas dengan langkah kuda B3 menyerang menteri. Menteri ke A6 menawarkan pertukaran menteri, tantangan ditolak, menteri putih mundur ke D1. Selanjutnya gajah hitam ke E7 menyerang pion yang ada di petak H4. Diantisipasi dengan langkah gajah G5, terjadi pertukaran gajah gelap. Di sini Alexis Sirov tidak langsung pukul menggunakan kuda ataupun pion kawan.
Dan pada posisi ini kawan, ada beberapa game yang sudah pernah memainkannya. Langkah yang dipilih oleh putih adalah pion pukul gajah. Tapi Alexis Sirop memilih variasi yang lain, terlebih dahulu memanfaatkan temponya dengan kuda C5 menyerang menteri. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13. Dan Alireza menggeser menterinya ke petak B6. Ini bertujuan kawan, jika tadi menteri ini bergerak ke petak terang, ke petak B5, putih akan mempunyai tempo memainkan pion A4-nya. Oleh karena itu, menteri hitam ini hanya bergerak ke petak gelap, ke petak B6, untuk tetap menjaga pion B7-nya juga mengincar pion B2. Dan barulah sekarang Alexis Sirop pukul gajah di G5. Kuda hitam berkembang ke A6 menawarkan pertukaran, langsung diterima oleh Alexis Sirop, dipukul balik menggunakan menteri, selanjutnya pion C3. Tidak mencoba membackup pion H4-nya kawan dengan pion G3. Mungkin nanti jika membackup dengan pion G3, menteri hitam akan bergerak ke petak A4 menyerang pion di petak D4 dengan menteri serta kudanya kawan. Nanti mungkin dibalas langkah kuda F3 dan benteng hitam mungkin bergerak ke lajur C nanti, ataupun melakukan rokade pendek. Di sini tadi Alexis Sirop memilih langkah pion C3 memperkuat posisi pion pusat, dibalas dengan langkah kuda pukul pion H4, dan Alireza pun unggul satu pion sementara di langkah ke-16 ini. Sirop melanjutkan pion H3, kuda mundur kembali ke F5, raja maju ke G2 untuk memberikan kesempatan bagi bentengnya bermain di lajur H nanti, dibalas dengan langkah menteri B6 mengincar pion B2, diantisipasi dengan langkah pion B4, menteri hitam ke D8 menyerang kuda, di backup oleh menteri D2, selanjutnya menteri ke E7, dan benteng putih bergeser ke B1. Persiapan kawan untuk membuka lajur B dengan mendorong pion B5-nya, dan direspon oleh Alireza mengangkat benteng H6, benteng putih ke H1. Di sini Alireza memilih untuk rokade panjang. Persiapan menumpuk bentengnya kawan dan mendorong pion maju ke depan dan menyerang lewat sayap raja. Sirop langsung memainkan pion B5-nya, pion C pukul pion B5, dipukul balik oleh benteng putih, selanjutnya pion H4, sebuah langkah yang kurang akurat dari Alireza. Dan respon dari Sirop adalah pion G4 menyerang kuda, pion H3 skak, raja mundur ke F1. Sebetulnya langkah ini kurang akurat kawan, atau tidak lebih baik daripada jika kita memilih langkah benteng pukul pion H3. Setelah benteng pukul benteng bisa dipukul balik dengan kuda, mungkin kuda hitam akan ke H4 skak menghindari ancaman pion, raja bisa maju atau mundur ke F1, dan benteng hitam mungkin akan digeser ke H8. Tapi variasi ini sedikit lebih baik daripada langkah raja langsung mundur ke F1, dan ini adalah pilihan Sirop. Di sini Alireza melanjutkan dengan benteng G6 menyerang kuda, juga pion yang ada di belakangnya. Sirop memilih langkah pion pukul kuda terlebih dahulu, benteng pukul kuda putih, pion pukul pion dipukul balik oleh pion F, selanjutnya benteng pukul pion di H3. Walaupun sekarang jumlah pion kembali setara kawan, tapi sekarang posisi raja putih berada di lajur F dan hitam mempunyai tempo bermain dengan benteng di F5, dan tentu saja benteng satunya akan bertumpuk di lajur ini, memberikan pressure bagi raja putih ini di lajur F ini berikutnya. Di sini Sirop melanjutkan dengan pion C4, pion pukul, dibalas langkah menteri C3, di langkah berikutnya persiapan pukul balik, dan di sini hitam mempunyai opsi untuk menggeser raja untuk menghindari ancaman skak. Alireza memilih langkah benteng D bergeser ke F8, dan Sirop ambil pion C4 skak, raja bergeser, benteng putih turun ke B2 untuk melindungi pion F2-nya. Sekarang menteri hitam ke F7 memberikan 3 kali tekanan, di backup oleh menteri di E2, dan menteri hitam bergerak ke C7 memberikan ancaman skak di petak C1, dicegat oleh menteri putih di C2. Selanjutnya Alireza menggeser menterinya kembali ke D7, mengincar pion D4, sebuah langkah yang logis kawan. Tapi langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini adalah pukul pion F2 dengan benteng skak. Pastinya diambil oleh menteri putih. Selanjutnya adalah menteri hitam bisa bergerak ke C4 terlebih dahulu. Menteri tidak bisa menutupnya di peta E2 karena posisinya kena pin, jadi raja bergeser ke G2. Benteng pukul menteri skak diambil oleh benteng putih.
Selanjutnya adalah Menteri Hitam bisa mendapatkan pion di D4 kawan. Dan dengan komposisi seperti ini, Hitam masih mempunyai peluang besar untuk menang dengan keunggulan 2 pion. Tapi Ali Reza memilih langkah Menteri ke D7 kawan, dibalas Alexis Sirop dengan langkah beteng ke B3, sama-sama memberikan tekanan bagi pion di baris kedua, dibalas dengan langkah pion B6, kembali membuat langkah yang kurang akurat. Masih sama kawan, Engine masih menyarankan Hitam untuk ambil pion F2 ini. Sama seperti tadi, Hitam nantinya akan mempunyai kesempatan untuk menang. Tapi Ali Reza tadi memilih langkah pion B6, ini dimanfaatkan oleh Alexis Sirop dengan menempatkan menterinya ke C5. Memberikan pressure bagi pion B6 nanti kawan, dibalas langkah menteri B7 melindungi pion. Selanjutnya beteng pukul pion B6, dipukul balik oleh pion hitam, dan beteng pukul pion B6 kembali, dan memberikan ancaman kembali bagi menteri hitam. Dengan variasi ini kawan, kedudukan masih setara. Tapi jika pada posisi ini Hitam melanjutkan pukul beteng putih ini kawan, berharap bermain dengan kedua betengnya nanti, merupakan kesalahan besar dari Hitam. Karena setelah menteri pukul menteri, putih masih mendapatkan tempo skak kawan. Setelah raja bergeser, pion D5 bisa dilanjut oleh putih, dan dengan komposisi seperti ini putih akan menang. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Ali Reza tidak mengulangi kesalahan lagi kawan. Dia memilih langkah beteng pukul pion F2 skak, raja ke E1, beteng F1 skak, raja ke E2, beteng F2 skak, raja ke E1, beteng ke F1 kembali skak, raja ke E2, dan permainan berakhir remis dengan 3/4 repetition move di langkah ke-42 ini. Jika pada posisi ini raja putih bergerak ke lajur D kawan, ke D3 atau ke D1, yang nanti ingin bergerak ke lajur C, ke peta C3 atau ke peta C1 atau ke peta C2, merupakan kesalahan kawan. Karena nanti akan terjadi skakmat, atau paling tidak raja putih atau putih akan keteteran. Coba kita lihat raja bergerak ke D3. Beteng F3 skak, raja ke peta C4, beteng C2 skak, raja ke peta B5, dan beteng ke B2 skak. Atau langsung bisa pukul menteri juga bisa, beteng ke B2, coba kita lihat. Dan di sini raja kembali ke C4, beteng bisa pukul beteng, ataupun menteri bisa pukul beteng putih, dan hitam bisa menang. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini Alexis Sirop memilih langkah raja mondar-mandir ke E1, ke E2, dan sebuah keputusan yang logis bagi putih agar tidak kena skakmat atau tidak kalah di game ini dengan mengakhiri permainan dengan remis. Itulah kawan permainan atau pertemuan pertama antara Alexis Sirop versus Ali Reza Firoza. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di pagi ini dan memberikan referensi dalam permainan Caro-Kann defense, khususnya di variasi advance dan diteruskan dengan variasi tal. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.